Pas Faiz nengok ke arah belakang, dia kaget. Semua penglihatan dia tuh kayak ketutup sama kabut putih yang tebal banget. Dan disitu dia mulai panik. Dalam hatinya dia tuh kayak, aduh mampus gue hilang nih. Bisa balik gak ya gue? Bisa mati nih kayaknya gue. Faiz mulai teriak-teriak nama pecinta alam sekolahnya. Dia teriak sekencang mungkin, tapi itu gak ada suara sama sekali. Gak ada yang nyaut. Akhirnya dia diem, duduk di bawah pohon sambil kayak doa-doa tipis gitu. Gak lama Faiz tuh ngeliat di samping kirinya dia tuh ada 5 orang pakai baju putih jalan cepet ke arah belakangnya Faiz. Tapi karena Faiz juga udah sering naik gunung, jadi tuh gak disapa sama dia. Karena katanya kalau emang lagi ngilang gitu tuh gak boleh ngeliat ke arah belakang. Takutnya nyasar ke pasar setan. Karena Faiz juga tahu ada kejanggalan di sekitar dia, jadi dia tuh udah gak berani teriak-teriak lagi. Dan untungnya gak lama kabut itu tuh hilang. Terus teman-temannya datang. Pas Faiz nanya ke yang lain tuh ternyata mereka juga gak dengar suara teriakan Faiz sama sekali. Padahal si Faiz tuh teriak kenceng banget. Nah setelah udah ngumpul semua, akhirnya mereka naik ke puncak Sumbing. Sampai sana nikmatin pemandangan, kayak ada yang foto-foto, ada yang ngerokok, ada yang ngobrol-ngobrol juga. Gak lama di puncak Sumbing, mereka turun ke bawah dan mutusin buat istirahat sebentar di Pestan jam 7 malam. Di mana? Pestan. Jadi Pestan itu tuh kalau nggak salah pos 4-nya Gunung Sumbing. Oke. Nah mereka istirahat di sana sekitar 1 jam. Setelah istirahat di Pestan, mereka lanjut lagi jalan buat ke pos 2 karena mau ngambil trash bag tadi kan. Karena udah gelap juga, akhirnya mereka jalan pakai model cahaya senter doang. Ini jam berapa, Nat? Ini kira-kira jam 8 malam, woy. Selama jalan ke bawah tuh si Nina bilang ke Adit kalau dia tuh merinding banget, ngerasanya kayak gak enak gitu hawanya. Tapi Adit bilang, ya namanya juga lagi di gunung Nin, santai aja, sabar. Sesampainya di pos 2, mereka ngambil trash bag. Tapi trash bag yang udah ditaruh rapi tuh seketika berantakan semuanya. Bener-bener kayak berantakan, sampahnya keluar berserakan di tanah. Akhirnya mereka bersihin dulu lah, baru abis itu lanjut jalan ke pos 1. Karena Faiz paling depan, dia ngerasa perjalanan dari pos 2 ke 1 tuh jadi lebih jauh dan gak sampai-sampai. Di situ gak cuma Faiz doang yang ngerasa lebih jauh, tapi yang lain juga ngerasa kalau ini tuh waktunya lebih lama. Di sini Adit sama Rangga sebelahan jalannya. Nah pas lagi jalan, tiba-tiba di kuping kanan Adit sama di kuping kiri Rangga ada suara berat banget ngebisikin kuping mereka, terus bilang, "Hai." Di situ tuh mereka langsung nengok dan jadi hadap-hadapan gitu mukanya. Muka mereka di situ pun langsung gak enak, tapi mereka tetap diem aja. Nah Nina yang di belakang Faiz juga ngerasa merinding terus kan dari tadi. Pas dia nengok ke kiri, ternyata dia jalan sebelahan sama nenek-nenek yang semalam dia lihat di luar tenda. Lagi senyum-senyum ngeliat